Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 10 hari bulan awal Zulhijjah telah meninggalkan kita. Hari-hari yang sangat mulia, ahabba ilallah. Hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk kita beramal soleh di dalamnya. Di antara ulama berpendapat karena 5 rukun Islam dapat dikerjakan pada 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian juga dikatakan yang paling dicintai amalan di sini. Karena di bulan ini ada peristiwa pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang tanpa pengorbanan mereka tidak wujud umat Islam. Tanpa pengorbanan mereka ini. Artinya Nabi Ibrahim berdoa. Wa ba'ath fihim rasulan minhum. Supaya keturunan beliau, yang mana beliau berdoa supaya keturunan beliau itu dijadikan sebagai umat Islam. Wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Jadikanlah kami wa min dzurriyyati, dan keturunan kami orang-orang yang menyerah diri kepada Islam, artinya tunduk kepada hukum Allah. Enggak ada tawar menawar, enggak ada nanti-nanti kalau datang hukum. Itu Islam. Sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa tafakarna. Kami dengar, kami pikir dulu. Kami dengar, kami lihat dulu. Tidak. Wa arina manasikana. Dan pengorbanan kami ini supaya dilanjutkan. Perlihatkan kepada keturunan kami, supaya keturunan kami juga mengikuti pengorbanan itu. Wa tub alaina, dan ampunkanlah kami. Lihat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajrah buat pengorbanan sampai kepada puncaknya. Tapi mereka tidak merasa ahli korban. Mereka justru berdoa, dalam doa mereka bertobat kepada wa tub alaina, terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'ath fihim rasulan minhum. Dan ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka ini pembimbing, seorang rasul. Wa ba'ath fihim, wujudkanlah, utuskanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajrah setelah buat pengorbanan, kita tidak bisa bayangkan. Kita hanya bisa cerita. Beliau berdoa. Terus setelah korban bangun rumah Allah. Subhanallah. Bangun rumah juga hanya dari batu toh. Enggak ada marmer, enggak ada kubah. Dari batu saja. Sederhana. Tanpa biaya, tanpa proposal. Tanpa pembukaan, gunting pita. Sangat sederhana. Asas yang penting. Asas secara materi telah dibangun oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi asas ruhani pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajrah alaihissalatu wassalam. Kita sudah dengar cerita itu. Allahu Akbar. Baru lahir anak, suruh pindah. Ternyata dipindahkan di tempat yang tidak ada kehidupan. Dari tempat yang penuh dengan kehidupan. Baitul Maqdis, Palestina sana. Tempatnya para nabi-nabi di sana. Gak dikasih tahu kemana. Tahu-tahu tiba-tiba ditaruh di tengah padang pasir. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada air. Jadi untuk membawa manusia kepada maksud hidup, untuk membawa manusia kepada ketaatan, perlu ada segelintir, perlu ada sekelompok di antara umat, di antara manusia ini yang buat pengorbanan. Nah, pengorbanan mereka lah dihargai oleh Allah. Allah turunkan hidayah. Kalau keluarga Nabi Ibrahim buat pengorbanan, Allah wujudkan umat ini. Berkat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim, Allah wujudkan umat ini. Dan berkat pengorbanan umat ini, Allah sebarkan hidayah seluruh alam. Sahabat radhiyallahu anhum, 124.000 sahabat
Semuanya, suaminya, istrinya, anak, semua buat pengorbanan yang sama. Nah, apa inspiratif yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha ini? Pengorbanan. Kita harus buat pengorbanan bila kita ingin mencapai ketinggian. Lihat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diingat terus kehidupan mereka, perjuangan mereka. Kenapa? Karena mereka berkorban. Dikatakan dzikra lis-sholihin. Disebut-sebut terus nama mereka oleh orang-orang soleh. Alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Hajarah alaihissalatu wassalam. Sekali lagi pengorbanan. Topiknya adalah pengorbanan. Korban. Gak bisa kita mau enak-enak, mau happy-happy, baru kita berharap kita mendapatkan ketinggian. Man talabal ula sahirul layali. Siapa yang menginginkan ketinggian, hendaknya dia tidak tidur malam. Apa maksudnya tidak tidur malam? Korban. Kurangi tidur minimal. Dengan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wujudlah umat. Jadi umat Islam itu hasil pengorbanan. Dan Nabi disuruh mengikuti pengorbanan Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Kita disuruh mengikuti Nabi. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Allah juga suruh kita ikuti milah Ibrahim. Nabi disuruh ikut milah Ibrahim. Tabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti milah Ibrahim yang suci. Umat ini juga qul sadaqallah fattabi millata Ibrahim hanifa. Apa bedanya millah dengan din? Din agama, ya kan? Gabungan daripada awamirullah. Apa itu millah? Millah adalah cara untuk mengamalkan agama. Tanpa mengikuti cara ini kita nggak bisa amalkan agama. Apa itu millah Nabi Ibrahim? Pengorbanan dan tauhid. Pengorbanan dibuat untuk menanamkan keyakinan kepada Allah. Pengorbanan dibuat supaya yakin di dalam mentaati hukum Allah kita berjaya. Pengorbanan dibuat supaya masuk keyakinan dalam hati di dalam mentaati hukum Allah tidak ada yang namanya sia-sia. Walaupun tubuh digergaji, Nabi Zakaria digergaji, tapi berjaya. Kenapa? Digergaji karena memperjuangkan agama. Ada nabi yang disembelih, berjaya. Kenapa? Karena disembelih karena memperjuangkan agama. Jadi intisari daripada Idul Adha ini, Id kita kembali kepada adha pengorbanan. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Taat kepada hukum. Tapi taat kepada hukum ini nggak akan muncul kecuali kita Idul Adha, kecuali kita melestarikan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulan pelajaran yang kita dapati dari Idul Adha ini adalah pengorbanan. Kita sudah berkorban belum untuk agama ini? Sekarang kita berkorban untuk amal saja, untuk amal. Untuk tahajud kita korban, bangun jam 3. Baru untuk diri kita itu amalan untuk diri kita. Tapi untuk umat apa? Apa pengorbanan yang sudah kita buat untuk umat? Sekali lagi pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim wujudnya umat ini. Sedangkan pengorbanan umat ini wujudnya hidayah seluruh alam. Dan sahabat telah buat itu. Baginda Rasulullah SAW yang memulainya. Awal Zulhijjah ini meninggalkan kita. Bulannya meninggalkan kita 10 awal Zulhijjah. Tapi semangatnya, semangat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim kita bawa terus sampai mati. Dan dibawa terus, dilanjutkan terus oleh keturunan-keturunan kita. Kita hidup untuk berkorban, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Senang-senang nanti di surga. Begitu. Terus kerja di dunia ini, kerja untuk membetulkan keyakinan, kerja untuk membetulkan amal kita, kerja untuk membetulkan semangat hidup kita, kerja untuk membetulkan pola kehidupan kita. 4 amalan kita jadikan pedoman. Ini kerja kita.
dakwah, ta'lim, ibadah, zikir, termasuk khidmat. Mereka tidak akan kembali kepada agama, mereka tidak akan dapat hidayah kalau tidak ada kumpulan dari umat ini yang buat pengorbanan. Kita lihat keluarga Nabi Ibrahim, kita lihat keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pengorbanan yang mirip. Bahkan bisa dikatakan lebih dalam sisi yang lain daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya 9 istri. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inni ra'aitul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal." Aku lihat bulan, aku lihat bulan, aku lihat bulan, 2 bulan berturut-turut. Tapi 9 rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang nyala kompornya. Enggak pernah masak selama 2 bulan berturut-turut. Itu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Tapi berturut-turut itu 2 bulan. Berturut-turut artinya tidak pernah nyala kompor. Terus kamu bagaimana menjalankan kehidupan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, cuma minum air dengan korma. Dan rumah Aisyah radhiyallahu anha cuma bisa dihuni 4 orang. Sudah ada 3 kuburan di rumahnya. Tinggal 1 tempat. Itu untuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti terakhir. Luasnya cuma 4 rumah. Cuma 4 orang. Korban. Tidak bangun rumah yang mewah-mewah. Dan rumah sahabat tidak ada yang lebih tinggi daripada Masjid Nabawi. Gak ada. Gak berani sahabat bangun rumah lebih tinggi daripada Masjid Nabawi. Gak berani. Fatimah radhiyallahu anha suatu ketika Abu Bakar keluar dari rumah dalam kondisi kelaparan. Umar juga keluar, ditanya kenapa lapar. Jumpa Rasulullah, Rasul bilang saya juga lapar, sudah beberapa hari saya tidak makan. Tiba-tiba mereka sepakat pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dapat makanan di sana, makan roti, makan salad. Rasulullah bilang, ini kirim ke Fatimah. Karena sudah beberapa hari Fatimah juga tidak makan. Fatimah anak yang dicintainya, yang merupakan penghulu wanita di surga. Suatu ketika Rasulullah datang dengan tamu, ketok pintu. Wahai Fatimah, ayahanda datang, buka pintu. Tunggu wahai ayahanda, saya tidak punya kain untuk menutup tubuh saya. Saya tidak punya kain untuk menutup aurat saya. Karena ada laki-laki lain, jangan buka pintu dulu, tunggu dulu. Untuk menutup sekedar aurat saja pun tidak ada. Coba lihat, kita sudah punya baju 5, pengen lagi beli 5 lagi. Dan wanita yang paling tinggi derajatnya di surga nanti, Fatimah radhiyallahu anha dalam hal ini, tahu nggak dia kawin dengan siapa? Dia kawin dengan orang yang paling miskin di Madinah. Padahal orang-orang kaya melamar banyak, Rasulullah tolak. Rasul kawinkan anak yang paling dicintai dengan orang yang paling miskin di Madinah. Rasulullah tidak menginginkan kekayaan. Dan baju pernikahan Aisyah radhiyallahu anha itu dipakai oleh semua wanita di Madinah. Jadi tidak ada wanita mau kawin beli baju baru, mau kawin lagi yang lain beli baju baru lagi, tidak. Mereka untuk keperluan sangat disempitkan, sangat sederhana betul-betul untuk keperluan. Jadi semua wanita di Madinah Munawwarah kalau kawin pakai baju bekas esai. Aisyah radhiyallahu anha dengan istri-istri yang lainnya bajunya gilir-gilir. Fatimah kawin dengan orang yang paling miskin. Suatu ketika Fatimah bawa makanan, roti dipotong, kasih pada Rasulullah, bapaknya. Rasul bilang, wahai Fatimah, sudah 3 hari perut ini kosong dari makanan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan diri saja berkorban, tapi anak-anaknya diikutkan dalam pengorbanan yang sama. Korban. Hidup ini untuk korban, bukan untuk bersenang-senang. Cucu baginda Sayyidah Sababa Ahli Jannah, penghulu pemimpin pemuda-pemuda di surga, Hasan dan Husain. Sering tidak minum susu karena ibunya nggak ada makanan yang masuk di perutnya. Kalau nggak ada makanan, susu nggak terproses, sehingga cucunya tidak bisa minum air susu. Cucunya pun diikutkan dalam pengorbanan.
demi tersebarnya hidayah, demi selamatnya umat ini dari tipuan dunia. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya, mertuanya dalam pengorbanan. Cuma Abu Bakar saja tidak mati syahid. Tapi Abu Bakar mertua beliau, Abu Bakar mertua. Abu Bakar habis hartanya semua. Tadinya punya 6 toko, habis. Tadinya jadi pejabat hakim di Mekah, lepas jabatannya. Sampai Abu Bakar habis hartanya di rumah, bajunya pun dia pakai baju karung goni, dan kancingnya itu dari tusukan-tusukan duri. Seperti itu pengorbanan mertuanya. Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid. Semua ipar mantunya dan mertuanya ini dimasukkan dalam jala pengorbanan yang sama. Agama subur, agama cemerlang, agama tersebar karena pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya ini. Kepada Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Utsman, suatu saat umat akan menyerang kamu, umat akan membunuh kamu, umat akan mengalirkan darah kamu." Nabi menyampaikan ini kepada Utsman sebelum Utsman meninggal. Lama Utsman baru meninggal. Nabi memberikan kabar kepada Utsman, nanti umat mengepung rumahmu dan umat akan mengalirkan darah kamu. Jangan serahkan baju khilafah kepada mereka, karena khilafah itu dengan musyawarah. Dan jangan alirkan darah umat. Biarkan darahmu mengalir, tapi jangan karena kamu darah umat mengalir. Dan kepada Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Ali, kau akan mati syahid." Mertuanya Umar mati syahid, anak mantunya Utsman mati syahid, anak mantunya Ali mati syahid. Belum lagi cucunya. Rasulullah SAW cium Hasan radhiyallahu anhu di mulutnya, dan Rasulullah cium Husain di lehernya. Orang heran dengan perbedaan ciuman seperti itu. Ada apa ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW meneteskan air mata sambil berkata, Hasan akan diracuni akhir hayatnya, dan Husain akan disembelih lehernya. Nabi tahu itu peristiwa, Allah kasih tahu. Tapi Nabi tidak gunakan kekuatan doanya agar peristiwa yang menyedihkan ini tidak terlaksana. Seandainya Nabi berdoa, kemungkinan Allah terima, kemungkinan Allah ijabat, kemungkinan peristiwa yang menyedihkan ini tidak terjadi. Tapi Nabi simpan kekuatan doanya untuk memberi syafaat kepada umat ini di akhirat nanti. Nabi rela cucunya, keluarganya menderita demi keselamatan umat ini. Bayangkan, cucu Nabi diracuni, cucu Nabi disembelih lehernya, dibawa keliling kepalanya, keliling kota. Pengorbanan, pengorbanan. Pelajaran yang kita bisa ambil daripada Idul Adha ini. Dan kita meningkat terus dalam pengorbanan untuk kepentingan umat ini. Jadi umat Islam ini dilahirkan atau diwujudkan di dunia ini untuk terus berkorban, sehingga generasi sesudahnya sampai hari kiamat nanti terus mendapatkan hidayah. Selamat daripada tipuan dunia ini, selamat daripada siksaan kubur, selamat daripada siksaan mahsyar, selamat dari siksaan nanti di neraka. Dan tidak bisa kita bayangkan apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita-kita yang berkorban demi keselamatan umat ini. Lagi siap berkorban?